warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teknik. Selamat malam, selamat datang kembali di podcast Bisik, Bincang Jurusan Teknik. Tempatnya kita ngobrolin hal-hal seru, inspiratif, dan pastinya relate banget sama dunia kita sebagai mahasiswa teknik. Halo Sobat Teknik, bertemu lagi dengan kami pada Bisik episode 14. Sebelumnya, perkenalkan, saya Desi Nurul Hamzah. Dan saya Alan Kawandra Prasetyo, kami berdua yang akan menemani kalian di episode kali ini. Nah, teman-teman, di episode kali ini kita akan membahas tema yang begitu spesial khususnya untuk mahasiswa jurusan Teknik Politeknik Negeri Jember, yaitu belajar, berkarya, dan berjejaring di Jepang, pengalaman exchange student Teknik Politeknik Negeri Jember. Nah, teman-teman pasti udah tahu nih, Jepang itu dikenal sebagai negara yang maju dengan teknologi yang tinggi, budaya yang disiplin, dan juga serta inovasi yang mendunia. Bisa kuliah atau bahkan ikut program exchange di sana tentu jadi pengalaman berharga yang penuh pelajaran. Betul banget, Mbak Desi. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang begitu spesial, yaitu ada Kak Lucky Fajarirawan. Ya. Halo Kak. Halo. Kak Lucky Fajarirawan ini merupakan mahasiswa teknik dari Politeknik Negeri Jember yang telah mengikuti program exchange di Jepang. Nah, teman-teman pastinya banyak banget nih cerita yang akan kita dapatkan dari Kak Lucky Fajarirawan. Halo Kak, selamat datang di podcast Bisik, Bincang Jurusan Teknik. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah kabarnya. Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah sehat. Selamat datang Kak Lucky dan terima kasih ya Kak udah mau Iya. hadir di podcast kita kali ini. Iya, terima kasih Deven. Sudah. Ngomong-ngomong Mas Lutfi dari proyek apa ya? Oh, ya, saya dari program studi Teknik Energi Terbarukan angkatan 2021. Ya, jadi udah tahun terakhir. Iya, benar. Berarti Mas Lucky ini baru pulang Mas. Iya, iya. Iya, Di tahun ini, Bro. di tahun ini pulang. Iya. Gimana nih Mas selama di Jepang? Keseruannya Mas Lutfi selama di Jepang? Boleh diceritakan sedikit? Aduh, kalau keseruannya banyak juga, cukup banyak juga. keseruannya ya sebenarnya ya. Ya, namun di situ ya pasti ada suka dukanya. Ada tentunya. suka dukanya Ya, ya pasti. Mas ya. Banyak suka apa banyak duka Mas? Aduh, ini agak tricky juga ya. Ya. Nah teman-teman tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja masuk ke pembahasan pertama. Nah, teman-teman, di sini kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Bagaimana kesan pertama Mas Lucky saat tiba di negara tujuannya itu di Jepang tentunya? Wah, ini kesan pertama ya. Pertama, benar sekali, Mas. Kesan pertama pasti bahagia ya, Bahagia. senang dulu ya. Aduh, bisa ke sana. Jadi pertama kali menginjakkan kaki itu di tanah sana itu, wah, itu ya. Terus yang kedua itu sempat kaget juga pastinya ya. Kesan pertama ya, setelah wah gitu langsung kaget. Langsung kagetnya kenapa? Karena ternyata di luar prediksi kami waktu itu. Ekspektasi kami nyampe sana musimnya itu sudah musim gugur, ternyata masih air musim panas ya. Jadi ternyata tidak sesuai prediksi kita. Iya, masih panas ternyata. Waktu itu kita udah pakai jaket gitu ya. Jadi agak kaget gitu, agak kepanasan dikit. Nah, itu sih kesan pertamanya. Agak lucu juga sebenarnya. Iya, benar, Mas. Iya, iya. Itu berarti mendarat sampai di Jepang itu di kota mana? Prefektur. Mendaratnya waktu itu di Bandara Kansai ya, di Teluk Osaka, jadi di sekitaran Osaka. Oke, Mas nih apa hal yang paling berkesan Mas yang Mas alami sejak pertama kali mengikuti program pertukaran pelajar ini? Wah, kalau hal yang paling berkesan ya, Iya. selama kegiatan itu yang nomor satu menurut saya itu teman-temannya ya. Jadi orang-orang baru yang saya kenal ya, yang baru kenalan dan akhirnya bisa jadi teman, itu adalah hal yang paling berkesan. Jadi sebenarnya ada banyak juga selain teman-teman Indonesia ya, selain dari teman-teman saya satu batch ke sana, terus juga ada student exchange dari universitas lain, dan juga ada mahasiswa dari negara lain yang di sana juga. Nah, di situ selama kami berkegiatan, saya mendapatkan banyak teman, ya termasuk teman
asli Jepang juga ya. Asli Jepang juga tentunya. Itu bagi saya hal yang paling berkesan ya. Jadi pertemanan yang bisa terjaga sampai sekarang itu yang paling berkesan. Iya, sampai sekarang masih kontak-kontakan juga. Iya benar. Nah itu mungkin kalau boleh tahu berapa bulan di Jepang? Wah, kalau waktunya ya, waktu secara apa ya, secara formalnya di kampus itu kurang lebih 6 bulan ya. Namun 6 bulan. kemarin karena kami datangnya lebih duluan untuk keperluan ya siap-siap dulu lah. Ya. Sampai sana kan siap-siap dulu sebelum mulai ke kampus beraktivitas. Nah itu total jadi 6 bulan setengah. Ya. Iya. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, apakah ada budaya atau kebiasaan yang menurut Mas Lucky cukup mengejutkan atau berbeda sekali dengan Indonesia nih? Wah, Itu ya, culture shock ya. Ini ada ya. Iya. shock ini. Iya, benar-benar. Kadarnya ada dan ada banyak sebenarnya ya, Banyak. banyak sekali, cukup berbeda. Nah, jadi yang pertama itu yang bikin saya culture shock sekali itu istilah Jepangnya ya. Iya. Istilah Jepangnya itu budayanya namanya tatemae, teman-teman. Jadi budayanya itu baik ke orang lain. Jadi apapun yang terjadi itu pasti baik ke orang Jepang itu. Meskipun suka, meskipun tidak suka, meskipun benci ya katakanlah sama orangnya itu bakalan tetap baik banget. Oh ya, kalau itu orangnya. Ya kalau ketemu gini bakalan baik banget. Nah, setelah di belakang, Orang itu gitu ya, Mas ya, ya. tahu kan kita. Iya. Itu hal nomor satu yang saya kaget. Jadi soalnya di mana-mana itu kota besar, kota kecil, wah baik banget ya ternyata ya. Nah, budayanya itu cukup mengejutkan saya nomor satu itu ya. Tapi dalam artian saya sebenarnya sudah sangat terbantu juga ya dengan kebaikan mereka. Jadi saya ikut berutang budi banyak lah hitungannya dengan kebaikannya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, yang pastinya mungkin sudah jadi ada di pikiran kita ya kalau kita bicara tentang Jepang itu budaya tentang disiplin ya teman. Disiplin. Disiplinnya ini dalam artian tak mengenal pamrih sama sekali ya. Jadi ketika orang Jepang itu tahu ada aturan ya, misal datang jam sekian, itu pasti datangnya ya tepat jam itu, time. Dia nggak lebih cepat juga, nggak sampai 1 jam sebelumnya datang gitu ya. Walaupun banyak jalan kaki. Iya, on time, datangnya on time, pas di jam itu. Acaranya mulainya ya juga pas di jam itu juga. Sangat disiplin. Iya, Seragam disiplin waktu. Terus aturan juga seperti itu. Jadi kan kalau kita riset ya, terutama itu di laboratorium kan pasti ada alat ya. Nah itu ada SOP-nya sendiri. Nah itu yang saya rasakan dan saya pelajari dari orang-orang di sana itu mereka tetap mengikuti SOP itu. Ada maupun tidak ada orang yang mengawasi. Nah itu jadi budaya yang sangat saya kagumi dari mereka. Jadi bisa konsisten istilahnya ya. Iya. Ada maupun nggak ada yang ngawasin. Iya. Nah, selain itu mungkin ada kasus dari makanannya. Dari makanan ada sih sebenarnya. Gimana dong? Iya, Makan ramen terus. Oh iya. Jadi dong makanan ya. Makanan itu hal yang sangat mengejutkan juga ya buat saya. Karena yang pasti saya nggak nemuin makanan Indonesia di sana ya. Jadi setiap hari makan makanan Jepang. Tapi untungnya ada satu hal yang mendasar yang sama tentang makanan, yaitu nasi putih ya. Jadi sama-sama makan nasi putih, jadi masih oke lah gitu ya. Dan kalau makanan yang lain ya sebenarnya menyesuaikan juga sih. Jadi makanya kebanyakan ikan laut gitu ya. Kuliner khasnya ikan laut yang mungkin dipanggang di apa gitu kan. Karena untuk saya sendiri juga saya harus makan makanan yang halal ya, jadi opsinya terbatas seperti itu. Jadi gitu deh. Nah, mungkin bisa lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya nih Mas. Nah, bagaimana cara Masnya beradaptasi dengan lingkungan baru, terutama bahasa dan budaya? Oke, jadi terkait bagaimana saya beradaptasi pada waktu itu kami ke Jepang ya, itu kami diuntungkan karena
ada dosen dari Politeknik di Jember yang pada waktu itu sedang menempuh pendidikan juga di universitas yang sama. Jadi itu sangat membantu kami pada waktu itu. Jadi terkait bagaimana ngurusin ini, ngurusin itu. Pertama kali kami datang ke sana sangat dibantu oleh beliau. Nah, itu tentang lingkungannya ya. Nah, tentang bahasa dan budaya ini yang sangat menantang ya buat kita ya. Sebenarnya bisa dibilang susah juga sebenarnya. Dan mungkin sampai sekarang pun masih belum bisa beradaptasi dengan penuh sebenarnya ya. Perlu waktu. Jadi bahasa itu susah banget ya. Karena itu memang bisa dibilang saya sendiri itu masih belum menguasai bahasa Jepang. Nah, jadi pas ke sana ya sambil jalan sambil belajar. Ya, jadi pada akhirnya ketika programnya sudah mau selesai gitu, baru bisa menginjak di level dasarnya dulu. Ya, itu. Tentang budaya, ya pastinya yang pertama itu saya dan juga teman-teman menghormati dulu budayanya, karena kami belum mengenal sampai sejauh itu ya. Jadi paling aman ya kami menghormati dulu budayanya. Kami nggak tahu mau apa gitu ya, misal ya. Ya kalau nggak tahu ya udah diam dulu aja gitu. Nggak perlu kita sok tahu, itu yang nomor satu. Iya, kita hargai dulu aja budayanya karena kita masih belum tahu. Tapi lama-lama ya tahu juga lama-lama. Tuh. Nah, ngomongin soal bahasa tadi, Iya. boleh tahu Mas Luki ini udah sampai N berapa? Wah, kalau itu tentang N itu waktu itu karena masih minim juga ya pengetahuan kami tentang bahasa Jepang. Jadi kami berangkat itu masih seadanya, masih bisa dibilang apa ya, N6 mungkin ya. Nah, namun setelah di sana, terus di sana itu waktu itu juga ada semacam kursus bahasa Jepang gratis, iya, yang diadakan oleh komunitas internasional, ya, dari kota. Itu ada sedikit kursus dan juga kami belajar dari teman-teman juga ya, teman-teman orang asing yang belajar bahasa Jepang dan juga dari orang Jepangnya sendiri gitu. Hingga pada akhir program itu kami udah bisa dasarnya saja ya. Tapi kalau untuk tes JLPT N berapanya itu karena memang belum ada tes ya, belum jadwalnya tes, jadi itu kami belum ngambil tes. Ya. Nah, jadi gitu teman-teman caranya Mas Luki beradaptasi di negara Jepang sendiri ya. Bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Jadi seperti apa rutinitas sehari-hari Mas Luki nih sebagai mahasiswa pertukaran pelajar selama di Jepang? Wah, iya tentang rutinitas ya. Iya. Rutinitasnya kita di sana kurang lebihnya kita berusaha mengikuti ritmenya orang sana juga ya pastinya ya. Ritmenya warga lokal istilahnya. Yang tentunya sangat berbeda dengan ritmenya kita. Jadi untuk hari-hari pada umumnya ya, jadi weekday gitu misalkan, rutinitasnya biasanya dimulai agak siang kalau di sana ya, mungkin sekitar jam 9 gitu baru kita mulai aktif di kampus. Nah, jadi kita kurang lebihnya ya berusaha mengikuti teman-teman kita, teman-teman orang Jepang kita. Jadi ketika di kampus kita fokus gitu untuk riset, untuk penelitian, minim banget istilahnya ngobrol-ngobrol gitu sama teman. Meskipun sebenarnya pengen juga ya kita ngobrol-ngobrol gitu ya, tapi kita minimalisir gitu, kita fokus ke kerjaan yang dilakukan. Siang istirahat, kita ikut teman-teman juga lain gitu. Itu kegiatan kita hari-hari umumnya itu selesai pukul 6 atau pukul 7. Iya, 6 atau 7 sore. Itu kita ngikut teman-teman juga sih. Nah, umumnya selesai di jam segitu. Setelah itu kalau ada lemburan istilahnya itu baru bisa
lembur yang emang hampir tiap hari sebenarnya. Setiap hari. Iya, Iya. itu sampai jam 10. Jam 10 Mas, Iya. itu baru selesai. Iya, jam 10. Itu karena bis terakhir sih sebenarnya. Jadi kendaraan umum terakhir jam 10 ya udah kita pulangnya jam 10. Berarti lumayan jauh tuh Mas dari asrama. Iya, sekitar 6 kilometer. Untuk transportasi yang Mas Luki pakai pas di Jepang berapa nih Mas? Iya, sebenarnya untuk setiap hari itu kalau mau jalan kaki bisa ya, naik Bisa. sepeda bisa. Jalan kaki, naik sepeda, tapi yang paling enak ya, yang paling enak nggak terlalu banyak capek ya naik bis karena ada rute khusus, rute kampus. Tuh. Untuk di sana nih Mas, apa ada kemacetan seperti di Indonesia Waduh, juga nih? Kalau Iya. kemacetan itu tidak mengenal kemacetan ya kami di sana karena di desa hitungannya ya. Jadi Iya. bukan kota besar, kota kecil, jadi nggak ada kemacetan sih sebenarnya. Tuh untuk rutinitas di weekday ya. Jadi biasanya mulai agak siang dan selesainya ya agak malam. Untuk risetnya itu berarti sama kayak jam bekerja sini Senin sampai Jumat. Iya, untuk hari kerjanya Senin sampai Jumat. Namun karena ini riset ya, jadi kita ngikut riset kita. Kalau emang perlu ambil data atau mungkin kita perlu pengamatan gitu ya di weekend, ya udah kita weekend ke kampus juga. Iya, karena ini penelitian ya, jadi kita ngikut risetnya gitu. Oh, menarik banget nih rutinitas Iya. Mas Luki sehari-hari. Iya, berbeda sekali ya. Iya, sangat Sesibuk itu juga ya, Iya. sama aja seperti di Indonesia. Iya, selain kuliah nih Mas, mungkin juga itu kegiatan lain. Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik sekali ya, karena banyak banget sebenarnya kegiatannya ya selain kuliah. Jadi karena tugas utama kita di sana belajar ya gampangannya ya, karena kita di sini masih mahasiswa. Jadi selain riset, selain eksperimen, yang Senin sampai Selasa bahkan kadang weekend juga itu, di sana saya juga ikut banyak kegiatan. Nah di situ ada kegiatan unik teman-teman, itu namanya komunitasnya komunitas internasional, itu punyanya kota. Jadi bahkan bukan punya kampus. Belajar bahasa. Iya, jadi bukan hanya dari kampus, itu di kota Shobara tempat kami di sana itu ada komunitasnya. Di situ semua orang bisa datang, ada kegiatan yang rutin, itu kelas bahasa Jepang gratis ya. Selain itu ada event-event lain seperti event ada homestay itu ya eventnya. Jadi kita bisa tinggal bersama keluarga Jepang, kita merasakan 24 jam seperti apa jadi orang Jepang. Jadi Iya benar. Jadi kita Iya, di TikTok juga ada kayak gitu. Iya, Mas. iya, jadi kita beneran jadi bagian dari keluarga Jepang 24 jam. Tuh, terus ada beberapa kegiatan seperti lomba bahasa Jepang ya waktu itu ya, karena kami masih belum bisa bahasa Jepang ya, jadi waktu itu gak ikut lombanya, tapi dapat kesempatan ikut ngisi acaranya waktu itu. Jadi kita membawakan lagu Indonesia juga waktu itu, ngenalin lagu-lagu Indonesia. Terus juga selain itu ada kegiatan tambahan ya, kegiatan lain yang diadakan oleh komunitas-komunitas lain ya. Ada komunitas di kota sebelah itu ada kegiatan seperti party gitu istilahnya ya. Ya, jadi pesta, jadi ada makan-makannya gitu. Bareng itu semua orang internasional lah. Jadi selain mahasiswa Indonesia, ada juga orang Indonesia yang kerja, ada orang Vietnam, Malaysia dan lain sebagainya gitu ya, yang tinggal di daerah sekitaran sana. Nah selain itu juga dari kampus sendiri itu mengadakan beberapa kegiatan tambahan untuk peserta program exchange ini. Nah waktu di batch saya ikuti itu ada 2 kegiatan yang disponsori kampus. Yang pertama itu adalah kegiatan
main ski bareng karena kebetulan musim dingin ya. Jadi itu kampus mengadakan kegiatan yang diikuti oleh kami, oleh mahasiswa asing dan juga mahasiswa Jepang juga. Jadi kita main ski bareng seharian penuh. Nah itu terus ada juga yang kita bertamasya ya, Dan, ya. Nah, Iya. Jadi ke Pulau Kelinci ya namanya waktu itu. Kelinci. Iya, Ada Pulau juga sih, Mas, Okunoshima gitu kan. Ya bagus. Jadi di tengah-tengah Taman Nasional itu ya, Taman Nasional Seto Naikai. Nah itu di sana karena itu sebuah situs sejarah ya, jadi kami sekalian belajar banyak tentang sejarah yang mungkin sejarah sedikit kelamnya Jepang juga di situ ada tentang bagaimana dulu pas perang itu. Iya, benar-benar. Iya benar. Ya selain itu kami juga ikut beberapa kegiatan waktu itu yang diadakan oleh kami sendiri ya. Jadi tentunya kami mau buat kegiatan-kegiatan sendiri seperti kegiatan ya makan-makan pastinya ya. Kita kan orang Indonesia suka makan-makan. Jadi kita sering makan-makan. Waktu itu perayaan apa gitu ya, perayaan tahun baru, perayaan apa ya, kita ngumpul sendiri makan-makan sesama orang Indonesia. iya, orang Iya. Indonesia. Itu pastinya. Itu sih kegiatan-kegiatan uniknya. Iya, dekat dari Iya. ceritanya Mas Luki banyak banget nih kayaknya Iya, kegiatan yang diikuti. banyak sebenarnya. sampai main Juga ya. ski gitu. Oh iya, kemarin juga. Nggak mungkin di Indonesia tuh main ski. Iya, ya. Masih di Jepang dulu nih lah. Iya, ya. Kenal juga. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas, bagaimana Mas Luki membagi waktu antara akademik, sosialisasi, dan juga eksplorasi negara tujuan? Nah, ini hal yang sangat menantang ya Menantang tentunya. buat saya juga untuk membaginya, karena selain saya harus mempertimbangkan waktu saya yang cukup terbatas ya karena 6 bulan di sana, jadi saya harus mempertimbangkan budayanya juga gitu ya. Jadi yang pertama saya fokus di tujuan utama dulu, jadi tentang akademik. Jadi saya gunakan waktu semaksimal mungkin untuk riset ya, sampai Sabtu Minggu juga itu Sabtu kadang ke Minggu, kampus ya. gitu ya. Itu saya utamakan di situ. Nah untuk sosialisasi ini yang cukup tricky juga ya, jadi harus saya pahami juga karena pada dasarnya saya sendiri gitu ya, orang Indonesia kan suka banget nih ngobrol-ngobrol, sosialisasi. Nah itu karena budaya orang Jepang yang sedikit berbeda, jadi saya harus menyesuaikan juga di sana. Jadi yang kebanyakan kalau ngobrol-ngobrol gibah-gibah gitu lah istilahnya ya, Iya, benar. ya sesama orang Indonesia juga sih. Kalau Beda sama sosialisasi, Indonesia. iya, kalau sosialisasi dengan orang Jepang seperti itu harus ada yang saya sesuaikan gitu ya. Jadi nggak bisa saya samakan ngomong dengan gini ya. Iya, jadi harus disesuaikan juga. Tuh. Nah, untuk sosialisasi juga karena waktu saya termakan sebagian besar di akademik, jadi saya sempatkan sosialisasi itu di sela-selanya ya, waktu saya untuk riset gitu. Ketika di lab nanti ketemu sama siapa, ngobrol-ngobrol gitu. Nah, untuk seperti kayak di jalan, di kendaraan gitu kan juga susah kan mau sosialisasi, mau ngobrol-ngobrol, Iya, kan benar. kita harus diam Iya, gitu kan. benar. Nah, jadi itu triknya di situ. Idealnya kalau di Indonesia ketemu di Iya, ketemu di mana aja gitu ya, Mas, ngobrol-ngobrol gitu Iya, ya. Nah, kalau di sana itu kita harus menyesuaikan. Kalau di tempat umum ya kita nggak bisa iya. nggak bisa bebas gitu ya, kita Iya, seenaknya. benar. Jadi harus iya nyari waktu. Mungkin ketika ada sela-sela waktu riset gitu ya, ngobrol aja gitu pelan-pelan gitu. Mungkin penyesuaian juga ya. iya Mas, perlu ya. penyelesaian ya. Ya, atau mungkin ketika di rumah gitu kan itu masih bisa ngobrol sedikit lah, tapi yang pasti ya kita nggak bisa teriak-teriak Iya, juga, nggak bisa benar-benar. ngobrol-ngobrol kenceng juga ya, karena Kayak di nanti Indonesia juga sih. iya Mas. takutnya ya tetangganya yang terganggu Iya. apa-apa gitu. Triknya sosialisasi itu. Terus untuk eksplorasi ini Udah kemana aja nih Mas? ya ke mana-mana sih sebenarnya. Kemana-mana sih. Aduh. Ya yang pertama dari di kota kecil yang di sana itu kami eksplorasi dulu ya. Biasanya dengan jalan kaki atau naik sepeda itu kalau ada waktu aja sih. Kalau misal Sabtu Minggu nggak ada kerjaan di lab itu baru kita jalan-jalan
jalan-jalan, iya, karena memang keterbatasan juga ya, karena jalan-jalan itu pasti perlu duit juga ya. Benar-benar Mas. Iya, Benar-benar dekat-dekat Mas aja juga nih dulu, tentunya. ya. Jadi kalau mungkin nanti di sana kemarin itu ada orang Indonesia juga yang kerja di sana dan itu punya mobil. Nah itu jadi kami sering diajak jalan-jalan juga ketika weekend. Kalau pas nggak ada kerjaan di lab itu biasanya ikut diajak main ke kota sebelah, diajak main ke toko thriftingan gitu ya, beli-beli barang bekasnya di sana kan bagus-bagus Iya, Mas ya. benar-benar. Juga waktu itu kami sempatkan untuk jalan-jalan ke kota besarnya ya, kota Hiroshima, di sana juga ke tempat wisata. Itu kami sempatkan waktu itu. Jadi gitu. Untuk jaraknya nih Mas ke kotanya nih jauh banget gak ya dari Pasuki? Oh, Gitu ya. kalau kota besarnya itu kan karena prefektur Hiroshima itu cukup luas ya. Jadi tempat saya itu kota kecil namanya Sobara itu di ujungnya Di ujungnya. prefekturnya itu. Sedangkan untuk kota besarnya, kota Hiroshima-nya itu sendiri itu di sebelah yang lainnya. Jadi jadi jauh. Beda jauh banget ya. Naik bis itu sekitar lebih dari 2 jam seingat saya. 2 jam ya. Jauh juga Iya, ya lumayan ya naik Mas jalan ya. kaki itu gitu. tol itu bisnya. Jadi bisnya naik tol. Nah, jadi ya Tapi lumayan itu juga. udah lewat tol ya Mas ya? Iya. Ya, Tol jadi- aja 2 jam ya. Iya. Naik tol itu. Tol batas ya. Iya, iya. Yang biasanya di Indonesia naik motor, Iya. Iya, jalan kaki. saya jalan kaki. Dan untuk Jalan kaki pun di sana udah biasa ya Mas ya di Jepang tentunya. Iya, biasa jalan kaki, terutama di daerah yang lebih ke kotanya gitu ya. Iya. Kalau di desa mungkin masih banyak yang punya kendaraan pribadi. Gimana cara Masnya mengatur keuangan selama di luar negeri? Oke, jadi ini keuangan ini hal yang gimana ya? Hal yang tidak bisa disamakan juga ya sebenarnya ya. Jadi semua orang punya kemampuannya masing-masing. Namun pada waktu saya usahakan juga ya untuk keuangan saya itu untuk sangat berhemat ya. Udah sangat berhemat ya ini ya. Bukan berhemat lagi, udah sangat berhemat. Jadi strategi saya waktu itu saya minimalisirkan untuk pengeluaran di luar yang esensial seperti makanan, kuota, atau transportasi itu. Karena waktu itu juga kondisi cuacanya juga karena musim dingin, saya harus menyisihkan uang tuh buat persiapan pakaian juga kan. Jadi saya harus ngirit lah istilahnya. Jadi untuk makan itu makan yang esensial juga sih dengan nasi sama lauk gitu ya. Jadi nggak banyak lauk-lauk yang wah gitu. Nggak makan wagyu juga ya. Ya, makan yang murah-murah seperti ikan gitu ya. Cari-cari makanan diskon gitu. Terus itu kalau jam malam itu mungkin Iya, jam malam itu diskon untuk makan makanan yang besoknya basi mungkin gitu ya. Ya itu diskon kayak sushi segar gitu kan. Ya itu kami maksimalkan di situ untuk makanan. Dan untuk hal yang lain untuk saya pribadi ya itu tidak beli-beli sih. Mungkin kalau keluar negeri ya terutama ke Jepang biasanya kan beli sepatu atau beli handphone gitu ya yang brand-brand itu saya tidak lakukan ya. Saya minimalisir pengeluaran. nice time-nya lagi tuh bisa. Iya ya mungkin. Untuk makanan Indonesia nih Mas, apa ada di Jepang gitu Mas? Wah kalau untuk secara umum nggak ada sih. Nggak ada. Iya nggak ada sama sekali ya. Ya bukan jarang sebenarnya nggak ada. Bahkan Terutama nggak ada di lain. kota kecil itu nggak ada. Nah, mungkin yang ada itu kayak bahan makanan itu kan bisa beli online di toko online itu masih bisa. Untuk di minimarketnya Mas gak ada makanan Indonesia gitu? Untuk di minimarket ada sih beberapa bahan makanan ya, Iya. bahan makanan Indonesia itu impor Iya. mereka pastinya. Harganya juga lumayan. Iya pastinya. Itu di beberapa supermarket yang spesifik yang menjual barang impor itu biasanya dapat ditemui. Tapi kalau makanan yang jadi ya maksudnya itu Iya. nggak bisa ditemui itu. Harus masak sendiri jadinya. Benar-benar.
Nah, di Jepang ini sama nggak kayak di Indonesia kan harga di Jakarta sama di Tengger kan beda jauh. Beda. Mungkin di sana di Tokyo, di Hiroshima sama di kota kecil sama kayak gimana? Wah, untuk itu kurang lebih sama juga ya. Karena kota yang saya tinggal di sana dulu, kota Shobara itu kota kecil, jadi relatif lebih terjangkau. Lebih terjangkau juga karena waktu itu kami punya kenalan yang berprofesi sebagai petani juga ya. Jadi kami bisa membeli beberapa hasil pertanian yang cukup terjangkau juga ya. Mungkin seperti beli beras atau beli sayuran gitu ya. Itu masih bisa lah kemarin itu. Nah, kalau di kota besar kan nggak bisa juga kan kita ngakses seperti itu. Selanjutnya, tips apa yang bisa Mas bagikan untuk mahasiswa yang ingin ikut program pertukaran pelajar agar lebih siap mental maupun akademiknya, Mas? Nah, ini tentang tips ya. Iya, Tentang benar. tips ini sebenarnya hal yang ingin saya sampaikan juga ya ke teman-teman itu ada banyak sebenarnya. Tapi ini saya sampaikan sebisanya dulu itu tentang hal yang pertama kali harus kita miliki ketika kita ingin ikut pertukaran pelajar ya. Yang pertama itu kita harus punya mindset dulu ya teman-teman ya. Kita harus punya keinginan dulu. Keinginan yang kuat dan pastinya keinginan tersebut harus didukung dengan istilahnya apa ya? Kita harus punya akses ke beberapa hal. Nah, yang pertama kita harus punya akses ke informasinya terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi kita harus nyari-nyari info dulu gitu ya. Harus punya infonya. Terus yang kedua kita harus punya akses sumber daya tambahan yang misal kayak ya kita di sini ngomongin aja kayak biaya gitu ya. Pastinya kalau mau keluar negeri kan kita butuh paspor ya. Paspor itu juga uang kalau buat. Nah, itu kita juga harus siapin itu. Nah, jadi selain kita siap mental kita punya keinginan, kita punya infonya, kita punya kemampuan untuk memodali dulu di awal itu. Nah, kita harus memastikan satu hal ini yang harus kita punya, yaitu bahasa. Iya, bahasa kita harus siap bahasa. Jadi itu harus dipersiapkan. Iya, jauh-jauh hari. Nah, itu udah hal yang harusnya udah di luar kepala kita ya. Iya. Karena kalau di luar negeri pastinya ya menggunakan bahasa asing. Nah, itu tadi kalau kita pikir-pikir lagi ya, itu sebenarnya kan sama aja ya kayak informasi yang ada di Indonesia pertukaran dengan info lain mungkin ya. Kita harus punya keinginan dulu, terus punya info dan sebagainya. Nah, ini yang membedakan kegiatan yang ada di luar negeri itu adalah bahasanya. Pasti kita harus menguasai itu terlebih dahulu. Jauh sebelum kita memikirkan yang lain, kita harus kuasai dulu. Nah, umumnya bahasa Inggris. Ya. Nah, kalau tentang akademik ini relatif ya teman-teman ya, karena persyaratannya kan beda-beda. Beda-beda persyaratannya. Jadi ada yang menggunakan nilai, ada yang menggunakan mungkin kita harus seleksi buat esai gitu ya. Nah, terkait akademik ini kita sesuaikan. Nah, apabila semua itu udah kita pertimbangkan ya, udah kita lakukan, nah di situ kita bisa maksimalin peluang kita. Tapi pastinya ya harus banyak-banyak berdoa juga ya. Ya, Berusaha dan berdoa. iya, bisa berdoa. Nah, ngomongin exchange student ini pas masuk ini syarat-syaratnya itu gimana, Mas? Kalau untuk program yang saya ikuti dulu, itu untuk syaratnya yang pertama pasti bahasa ya. Itu harus bisa menguasai bahasa Inggris karena programnya program menggunakan bahasa Inggris. Nah, yang selanjutnya tentang persyaratan akademik. Itu waktu itu kami tidak dibebankan nilai gitu ya, harus minimal berapa gitu. Tapi kita menggunakan sistem itu kita buat esai, ya esai rencana studi. Jadi ya research plan, study plan gitu. Kita harus siapin sebaik mungkin. Nah, nanti dari esai kita itu direview langsung oleh pihak yang akan menerima kita di sana, pihak universitasnya. Nah, dari situ kan dipilih nominasi yang lolos setelah itu. Jadi gitu. Langsung dikoreksi dari pihak sana. Iya, benar sekali. Itu Jadi ada wawancara langsung dari sana nih. untuk wawancara belum ada waktu itu ya.
saya. Jadi cuman dibaca doang gitu ya, itu istilahnya berkasnya. Diamati dari situ. Baru dari situ bisa muncul nominasinya. Nah, kan sudah selesai menjalankan program ini. Ya. Apa pelajaran terbesar nih yang Mas dapatkan selama kegiatan SCS Student ini, Mas? Dan bagaimana cara Mas pandang untuk masa depan? Oke, jadi pembelajaran yang paling berharga yang saya dapatkan itu mengenai wawasan internasional. Jadi itu hal yang mungkin tidak akan saya dapatkan ya kalau saya tidak mengikuti program ini. Jadi tentang bagaimana kita berpikir global ya teman-teman ya. Jadi hidup ini nggak hanya sekedar yang ada di negara kita saja ya, tapi kita bisa melangkah menuju ke negara lain, kita bisa belajar melalui pengamatan kita langsung ya ke negara yang lebih maju seperti itu ya teman-teman. Jadi itu wawasan untuk bisa kesananya itu adalah hal yang paling berharga yang saya pelajari. Belajar sampai ke negeri Cina. Iya, Iya, benar benar. sekali. Mas Luki belajar sampai ke Ke negeri Jepang. Iya. Bukan Cina lagi. Ya, jadi selain kayak materi ya gambarnya kayak apa yang kita pelajari itu apa yang kita rasakan itu yang Betul. sangat berpengaruh yang mungkin tidak bisa kita dapatkan ketika kita belajar di negara kita sendiri. Jadi punya mindset internasional itu teman-teman yang sangat saya rasa itu penting ketika teman-teman belajar ke luar negeri. Wah, luar biasa sekali nih cerita hari ini. Terima kasih banyak untuk Kak Luki sudah Iya, berbagi sama-sama. pengalaman yang sangat inspiratif juga Iya. tentunya untuk kita semua. Nah, semoga semakin banyak mahasiswa Indonesia, khususnya dari Politeknik Negeri Jember, Iya. yang berani bermimpi, belajar, berkarya, dan berjejaring di kancah internasional. Nah, untuk teman-teman, jangan lupa follow podcast ini biar gak ketinggalan episode menarik lainnya. Saya Alan Tawanda Prasetyo. Dan saya Jessi Nurul Hamzah, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan teruslah belajar serta berkarya dimanapun kamu berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.